Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami di HUT TV One ke-13 bersama kita bangkit Pulihkan Indonesia. Nah, kita mau mengingatkan pemirsa Anggi, ini walaupun program vaksinasi sudah dimulai oleh pemerintah, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Betul, terutama buat yang sudah menjalani vaksinasi tetap 3M dilaksanakan, memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Saya mau ke Pak Yusuf Kalla dulu nih, Pak JK. Tadi kalau saya boleh mengutip lagi nih, Dokter Tirta menyatakan komunikasi pusat kadang-kadang tidak dilanjutkan oleh daerah. Nah, kalau Pak JK sendiri melihat sejauh ini dari sepanjang 1 tahun terakhir hingga hari ini, bagaimana sih penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah kita? Apa yang mungkin masih harus ditambahkan atau seperti apa? Mic-nya boleh Pak? Maaf. Silakan mic-nya Pak JK. Iya. Ya, pertama dulu sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat ulang tahun ke-13 untuk Anda. Terima kasih Terima Pak. kasih. Saya juga ingin mengoreksi apa dikatakan Dr. Tirto. Ya. Dokter Tirta ya. Dokter Tirta. Apa tuh Pak yang dikoreksi? Ia mengatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia runtuh. Bukan, sistem kesehatan dunia yang runtuh. Oke. Tidak hanya Indonesia. Bukan hanya Indonesia, dunia. Jadi kita tidak sendirian dalam menghadapi hal-hal ini. Mungkin kita ada kalah dibanding Vietnam, tapi mungkin kita lebih baik daripada Amerika, ya kan? Jadi dalam menangani COVID ini. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya kira kita harus membagi, pemerintah kan kita semua mengkampanyekan 3M, 3T. Tugas pemerintah itu yang 3T, tugas masyarakat 3M. Jadi jangan semua hanya kepada pemerintah saja, tapi itu kalau kurang 3M, kurang laksanakan 3M, masker, jarak dengan cuci tangan, maka larinya ke 3T, ke treatment. Jadi ini kita masyarakat harus memahami ini. Jangan semuanya pemerintah serba salah. Masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab. Kita semualah harus bertanggung jawab akan hal itu. Pemerintah itu yang bertanggung jawab kepada ujungnya ialah memberikan treatment itu. Walaupun ini tentu ini kan ada sebab akibat. Ada COVID, kemudian ada krisis kesehatan, kemudian krisis ekonomi. Sehingga daya pemerintah juga menurun pasti. Sama dengan daya orang sakit pasti menurun kekuatannya. Ya kita juga jujur mengatakan, ekonomi dunia masalah. Tidak banyak negara, kita defisit terus-menerus banyak sekali. Akhirnya kemampuan pemerintah, apalagi daerah yang paling sulit. Coba tanya Pak Gubernur DKI, dulu anggarannya berapa? 87 sampai turun 40 triliun. Ini DKI yang masih punya ini. Apalagi daerah lain. Jadi memang jadi kekuatan pemerintah itu sama dengan kekuatan ekonomi nasional ini, sama dengan kekuatan orang yang kena. Jadi pemerintah negara juga kena COVID, pemerintah juga kena COVID dan artinya sehingga kekuatan dirinya menurun. Sehingga jangan semua diharapkan pemerintah karena pasti tidak seperti itu. Nah Pak Anies, tadi sedikit Pak JK menyinggung anggaran DKI menurun. Nah bagaimana dengan kondisi itu DKI bisa survive untuk tetap menggenjot ekonomi juga, penanganan COVID juga tetap jalan gitu loh. Ya, begitu, ini kan terjadi pengetatan, mau tidak mau. Karena kita semua tahu virusnya menular lewat interaksi. Ya. Nah ketika di Jakarta itu interaksi berkurang, maka kegiatan-kegiatan ekonomi pun turun. Karena pendapatan kita di Jakarta ini dari pajak. Ketika perekonomiannya melambat, pajak yang disetor juga berkurang. Nah, kita harus melakukan efisiensi. Jadi semua aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pembangunan jangka panjang, infrastruktur keras misalnya, kecuali untuk penanganan banjir berhenti. Lalu kemudian untuk bantuan sosial didapatkan dari mana? Dari tunjangan kinerja daerah pegawai DKI. Pegawai DKI itu TKD-nya dipotong 50%. Untuk apa? Untuk membiayai bansos bagi seluruh warga Jakarta. Jadi waktu itu pilihan kita, anggaran itu dipakai untuk 62.000 pegawai DKI atau diserahkan kepada 2,4 juta penduduk kepala keluarga di Jakarta. Jadi kita pilih untuk diserahkan ke situ. Jadi
terasa sekali kalau tanya pada ASN DKI tahun 2020 mereka dipotong 50%. Tapi bukan dipotong untuk kegiatan yang lain, dipotong untuk bansos. Kemudian kita lakukan penyesuaian kembali anggaran. Jadi sepenuhnya dipakai untuk penanganan COVID baik ekonomi maupun kesehatan. Oke, artinya ini tidak hanya dialami Jakarta, hampir semua pemerintah daerah di Indonesia ya seperti ini kondisinya. Tentu berbeda-beda. Saya rasa yang terasa berat itu Bali dan Jakarta. Bali lebih berat daripada Jakarta karena wisatawan drop. Nah tapi ini semua kami juga menyadari ini Pak JK bahwa bila perekonomian mulai bergerak, vaksin tadi mulai jalan, herd immunity mulai terbangun, insya Allah kita juga mungkin yang paling awal untuk bergerak lagi. Karena berhentinya ekonomi bukan karena salah hitung, bukan karena ada produksi yang masalah, tapi karena kita mengurangi kegiatan interaksi. Betul. Begitu interaksi jalan lagi, insya Allah ekonomi Jakarta cepat kembali lagi. Iya, amin ya robbal alamin. Anggi, saya mau ke Pak Mahfud MD. Ini Pak Mahfud MD sempat memberikan statement Anggi kalau COVID-19 ini layaknya seorang istri sulit ditaklukkan Anggi. Wah ini Pak Mahfud ini maksudnya lagi curhat soal istri atau COVID-19 Pak Mahfud, boleh dijelaskan? Iya, sulit menaklukkan istri apa COVID ini? Jadi begini, itu kan dulu ketika saya lontarkan itu ketika ada kebijakan new normal dari pemerintah. Jadi waktu itu kan semua ketakutan, lalu dikurung, tidak boleh pergi, meskipun aturannya tidak begitu, sangat sepi. Lalu ada meme itu di dalam bahasa Inggris sih, tapi terjemahnya begini, corona itu seperti istrimu, seperti suamimu juga tentu. Kenapa? Mula-mula ketika kamu belum kumpul, belum menjadi suami istri, pengennya besok saya taklukkan dia. Kalah dengan saya. Tetapi sesudah kawin, faktanya dua-duanya tidak bisa saling menaklukkan. Oleh sebab itu harus menyadari bahwa dua-duanya itu harus saling menghargai. Mari kita sekarang new normal, anggap bahwa COVID itu hidup bersama kita. Jangan kita lari dari COVID gitu. Oke, berarti harus kita beradaptasi, berdamai dengan dia. Nah itu pada saat itu ketika Presiden mencanangkan new normal sesudah kita seperti tegang selama 2-3 bulan gitu. Nah itu aja sebenarnya konteksnya kan benar, berarti suami harus sadar bahwa istrinya itu adalah entitas sendiri, istri harus sadar bahwa suami itu entitas sendiri yang punya hak. Sama dengan COVID itu punya hak juga, dia kita anggap tidak ada, tidak mungkin. Oleh sebab itu mari kita hidup. Bahwa COVID ini ada, kita ada. Bagaimana cara menyikapinya? Nah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perang melawan COVID itulah, dalam menangani COVID itulah. Itu konteksnya sebenarnya. Oke, ya tidak hanya pemerintah kata Pak JK tadi, masyarakat juga. Bagaimana agar kita semuanya menyesuaikan begitu Pak ya? Ya, semuanya adalah hal baru untuk kita semua. Kita harus bisa adjust dengan kondisi yang baru ini. Dengan tetap tentunya menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Nah, saya mau ke Pak Karni Ilyas nih. Ini yang ditunggu-tunggu nih penonton TV One nih. Pak KI, kalau kita berbicara COVID, bicara soal tadi peran pemerintah, kemudian ada peran masyarakat. Di dalam masyarakat juga ada peran media tentunya juga penting Pak Karni. Kalau dari kacamata seorang jurnalis, melihatnya sejauh ini apakah media sudah cukup maksimal Pak Karni untuk membantu mengedukasi publik dalam sosialisasi dan juga penanganan ataupun apapun itu berhadapan dengan COVID? Kalau soal mengedukasi saya kira bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Hampir setiap segmen kita pesan selalu kita munculkan agar 3M, 3T tadi malah jarang kita, artinya jarang kita menuntut, tapi kita lebih ke masyarakat bawah. Tapi ya kita harus memahami juga bukan hanya sekedar edukasi. Bahwa yang kita hadapi ini bukan si malakama. Ketika kita keras terhadap pembatasan, ekonomi nggak jalan. Jadi tidak hanya Pemda, rakyat di bawah itu udah lumpuh. Rakyat yang nggak usah pedagang kaki lima atau pedagang warung makanan pun, dan belum lagi karyawan-karyawan mereka ribuan
terpaksa dirumahkan. Dan mereka juga tidak punya sistem untuk merumahkan, sehingga yang ada PHK tanpa pesangon. Bisa kita bayangkan perempuan-perempuan muda sekarang ini menjadi pengangguran, dan lebih dari itu pun tidak bisa nyari nafkah apa-apa. Jadi dampaknya ini memang gak gampang. Tapi apa yang dilakukan pemerintah, walaupun di sana sini juga kita kritik ya, dari istilah aja berubah-ubah, dan kemudian juga aturannya juga tidak konsisten, kemudian antara daerah dan daerah tidak seragam. Satu di hampir namanya lockdown, yang satu malah bebas. Urusan pulang kampung aja beda-beda tiap hari. Ada apa namanya, PSBB, PPKM, AKB. ada lagi New PSBB, normal. bukan transisi. PSBB Itu transisi. rakyat Membingungkan ya udahlah. ya Pak ya. Saya juga paham bahwa kita semua gamang menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi dan luar biasa sekali terjadi. Terjadinya banyak sekali orang yang kita kenal baik, bulan lalu masih ngobrol sama kita, sekarang udah berpulang ke rahmatullah. Itu juga jadi trauma-trauma tiap hari kita alami. Tapi itu tadi, bahwa yang harus kita lihat ke depan, tidak hanya sekedar vaksin tadi, bahwa ini bisa dihentikan, itu memang harapan satu-satunya. Tapi setelah itu tumbuhnya kembali ekonomi, menurut saya itu gak gampang. Dan kalau kita punya tagline bersama kita bangkit, menurut saya yang perlu sekarang ini bagaimana kita bisa bersatu kembali bangsa ini. Tidak lagi dipecah oleh kadrun atau kampret, cebong atau Baik. karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita ke depan. Karena masalahnya itu begitu berat. Dan saya melihat sampai hari ini masih ribut soal itu, dan kritik pun dilandaskan dia kadrun atau dia cebong. Kalau kita cebong dia kadrun, habis saja dia. Nah nanti itu kita minta Pak Mahfud juga komentarnya tuh Pak Karni, itu juga penting. Ya ini juga kalau kita mau, dan kita harusnya kita bisa Oke. bangkit bersama kembali. Dan tolonglah dihilangkan itu radikal, itu non radikal. Ya. Karena radikal sendiri itu di Amerika artinya positif. Karena ide-ide politik radikal lah. Baik. Amerika itu merdeka. Indonesia merdeka pun juga gara-gara ide radikal dari rakyat Indonesia ketika itu. Oke. Nah sekarang radikal jadi momok. Jadi bagaimana ini kita bisa atasi kalau kita mau bangkit. Oke Saya baik, kira ada itu. beberapa poin ya Rizky ya, mulai dari pemulihan ekonomi bagaimana, Betul. nanti Pak Erik akan membantu menjawab itu. Kalau tadi saya tangkap Pak Karni sampaikan bersama-sama kita bangkit untuk bisa pulihkan ekonomi, pulihkan Indonesia. Betul. Harus dilakukan secara bersama-sama, tidak Betul. boleh terkotak-kotakan lagi. Benar, bagaimana untuk menghindari pemecah belahan atau bagaimana untuk kita bersatu ke depannya. Nanti Pak Mahfud juga akan jawab, usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.